Kemudian dari sisi VVIP, VVIP itu adalah Royal dan Deluxe yang harganya 10 juta dan 7,5 juta, itu sudah di atas 50%. Kemudian untuk Grandstand itu juga penjualannya menjadi salah satu favorit karena di situ sudah hampir mencapai 70% Grandstand. Jumlah Grandstand tadi disebutkan 10.000. Sementara untuk festival, baik itu festival di sirkuit dan festival di Ancol, yang cukup banyak festival di Ancol ya, itu penjualannya sampai saat ini 15%. Ya, hari yang luar biasa dan Formula E yang makin ribet itu tinggal 15 hari lagi. Banyak banget yang mencuat. Diduga aksi akal-akalan penyelenggaraan balapan yang nyaris nggak ada gunanya buat warga Jakarta itu. Tapi diduga ini cuma proyek sakit hatinya Anies. Ya, nafsu Anies ingin mengalahkan Pak Jokowi memang sangat ketara. Dendamnya sejak ia dipecat dari menteri dulu masih terlihat menyisa dan menyiksa. Jadi kasihan warga Jakarta ya. Dan kenapa kasihan ya? Karena mereka jadi bukan prioritas utama, melainkan egonya Anies aja yang jadi primadona tata kata dan juga tata rencana penghambur dana APBD yang jumlahnya memang luar biasa. Ya, akal-akalan Formula E ini sudah gamblang terbentang di depan mata buat siapapun yang mau menggunakan akal warasnya. Saya bisa sebutkan mulai dari rencana sampai penjualan karcis yang memang diduga kuat lebih banyak drama daripada kisah nyatanya. Jadi begini ceritanya teman-teman semuanya. Ya, akal-akalan yang saya duga yang pertama adalah mengenai sponsornya. Nih ya, suatu saat penyelenggara Formula E ini pernah ditanya oleh wartawan, apakah persiapan Formula E sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi? Lalu dengan pongahnya, dengan sombongnya, sang ketua pelaksana menyampaikan bahwa ngapain lapor? Emang gua anaknya Jokowi gitu. Ya jelas bukan anaknya Pak Jokowi lah sampean itu mas. Mana ada anaknya Pak Jokowi songong begitu. Ya, tapi belakangan panitia penyelenggara itu minta tolong anak buahnya Pak Jokowi yaitu Erick Thohir untuk membantu sponsorship dari jalur BUMN. Makanya jangan belagu dengan apalagi sombong ya kalau berurusan dengan Pak Jokowi. Dan bayangkan, bukti konkret penyelenggaraan balapan nggak jelas ini tanpa perhitungan yang matang. Itu tadi buktinya. Ya seperti proyek-proyek Anies yang lain adalah sampai dengan tinggal hitungan hari belum ada sponsorship yang sudi membiayai. Ini saja sudah kuat bahwa memang Formula E itu ya cuma akal-akalan aja. Siapa yang mau ribet sponsorin sebuah event yang akal-akalan? Saya mencurigai balapan Formula E ini sudah bukan kegiatan olahraga otomotif lagi. Sudah bergeser dari harapan awal adalah ajang promosi green energy atau promosi mobil listrik lah atau apalah namanya. Mengangkat UMKM, lantas UMKM yang mana saya nggak tahu. Masa UMKM bikin mobil listrik? Nanti kita kutak-atik ya, nanti kita kulik, kita analisa, kita kritisi apa yang berkembang dari hajatan Formula E gagasan Anies ini. Nah berikutnya, akal-akalan berikutnya kalau tadi adalah soal sponsorship, adalah soal target penonton. Ini menarik. Saking nggak ada persiapan baik dari sisi teknis maupun pengetahuan penyelenggara tentang animo penonton, maka target penonton sampai dikoreksi 5-6 kali. Pada proposal penyelenggaraan Formula E, awalnya nih ya, waktu masih berupa sponsor, target penonton adalah 90.000 orang. Lalu BPK ya, yang jadi bagian penting dari penjagaan event yang menggunakan dana masyarakat ini, menemukan bahwa ini terlihat terlalu lebay, terlalu berlebihan. Masa target penonton aja juga kena teori kelebihan bayar sih? Nah, lalu proposal yang diajukan saat Jakpro meminta penyertaan modal daerah itu dengan target 90.000 penonton, tapi tidak diikuti dengan kajian, visibility study, itu pula yang kemudian menjadikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena targetnya lebay. Kemudian BPK memberikan rekomendasi agar ada revisi
dan kajian mendalam jika ingin menggelar perhelatan Formula E itu di Jakarta. Dan terbukti sekarang. Nah, uniknya adalah tiap jumpa pers target penonton turun terus. Dari 90.000 jadi 50.000. Lalu target itu kini tinggal 10.000. Saya nggak tahu sebenarnya berapa targetnya. Dan berasa banget aroma akal-akalannya kan. Yang berikutnya adalah akal-akalan tiket. Nah, ini yang juga seru. Sejak awal banyak yang memprediksi orang sudah malas nonton ini barang. udah nggak asik lagi lah. Sebagai tontonan udah nggak asik. Karena dramanya jauh lebih banyak ketimbang misalnya isu sportainment-nya ya kan, sportainment lah paling cocok itu ya. Nah, tapi lebih banyak dramanya, lebih banyak kayak film-film Indianya lah gitu. Tapi penyelenggara nggak kurang akal, namanya juga akal-akalan kan. Nah, konon sebanyak 70% tiket ajang balap Formula E yang sedianya dihelat di Ancol ini laku terjual. Sudah 70% lebih atau setengahnya menurut panitia itu diborong oleh orang bule, WNA. Ini akal-akalan apa lagi? Menurut Pak Gunung Kartiko, kemarin di kantor organizing committee-nya Formula E, jumlah keseluruhan tiket yang bakal dijual adalah misalnya nih, VIP-nya 1.050 kursi, VVIP-nya 1.500, grandstand-nya 10.000, festival Ancol itu 40.000 kursi, kemudian ada festival itu sampai 70 tiket dijual. Totalnya 50.000 tiket lebih. Wah, lumayan ambisius sih. Tentunya nih ya. Tentunya kita berharap perhelatan ini meskipun ya compang-camping sana sini lah. Kita ingin sekali ini sukses. Beneran. Ingin sekali tiketnya laris tapi secara organik. Bukan dibuat seolah-olah sukses demi menyelamatkan muka Anies. Bukan ya. Yang jadi pertanyaan adalah, dari total 50.000 tiket itu, dan konon hampir 70%-nya dibeli oleh warga negara asing. Ini kan unik. Ini timbul pertanyaan, apa benar begitu? Nih, berdasarkan penjelasan panitia, nah, ini persentase orang-orang atau asing atau WNA yang membeli tiket pada perhelatan Formula E besok itu. Seperti ini. Dan saya mencium aroma-aroma akal-akalan. Apa benar begitu? Tapi lihat silakan. Nah, kalau dilihat di sini, ada 5 negara yang jumlah penontonnya sama. Amerika 6,1%, Filipina 6,1%, Britania Raya 6,1%, Italia 6,1%. Ini kok bisa sama ya? Ini pasangan beda negara sepertinya ya. Mungkin mereka janjian jadi bareng datang. Kok bisa sama ya? Lalu ada 7 negara juga jumlahnya sama. Malaysia, Argentina, ada Guatemala, Norwegia, Polandia, Tunisia, dan Turki. Mereka sama-sama jumlahnya 3%. Ini juga kebetulan yang sedikit membagongkan. Kalau sesuai hitungan tadi, kasarnya adalah disediakan 50.000 lebih tiket dan 70%-nya adalah warga negara asing. Itu berarti ada 35.000 warga negara asing yang akan membanjiri Jakarta. Ada 35.000 WNA yang besok itu akan hadir ke Jakarta. Lalu bule-bule itu nginep di mana? Masa pakai tenda? Soalnya belum ada kabar hotel-hotel di sekitar lokasi yang mengabarkan full booking. Ini bukan bermaksud membandingkan, tapi supaya mudah memahami. Misalnya kemarin waktu ada hajatan MotoGP, ya, itu sebulan atau 2 minggu sebelumnya itu hotel-hotel di Bali itu sudah mengabarkan kami full. Bahkan hotel-hotel di Nusa Tenggara Barat pun, di Lombok pun mengabarkan kami juga full. Masuk berita dan sebagainya. Kita jadi tahu, oh beneran ini. Ada ini yang nonton. Banyak yang nginep di hotel. Lalu dari warga negara asing itu kok nggak ada warga negara Singapura kemarin yang beli tiket sesuai pengumuman panitia itu. Kok nggak ada warga negara Singapura yang beli tiket Formula E? Kan dekat dari Indonesia. Dan tentu mereka mampu serta haus hiburan lah ya. Singapura maksud saya. Saya pikir mereka takut karena penonton Formula E itu mungkin banyak kan pendukung Somad. Bisa jadi sih. Nah, kalau tujuannya memang cuma biar kelihatan laku, jurus-jurus di atas bisa saja mereka gunakan. Makin kelihatan nih, jangan-jangan ini akal-akalan beneran nih.
Nah, karena memang menarik untuk kita kulik, Ancol itu waktu Lebaran kemarin udah overload, didatangi 60-70 ribu wisatawan. Itu udah overload. Nih, lihat dokumentasinya. Sampai penuh ke pagar-pagarnya kan. Nah, kalau benar 50 ribu orang dikonsentrasikan di area balap yang konon cuma muat 10 ribu, ya cari penyakit ini namanya. Nah, info terakhir, soal penonton asing yang nyaris 70% dari total penonton itu, konon hanya untuk kelas grandstand saja. Apa iya? Bule-bule datang jauh-jauh dari Eropa, cuma mau nonton di kelas grandstand. Nah, dari kebingungan yang nggak jelas soal tiket, sponsor, sampai kemudian kondisi lintasan yang sampai sekarang belum diuji coba, kok saya punya beberapa kekhawatiran ya. Khawatir melulu saya ini kalau urusan sama Anies. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Sobat Oposan, masih ngikutin perkembangan ajang balapan paling lebay, yaitu Jakarta Formula E kan? Betul kan? Nah, ada beberapa catatan yang bisa saja membuat kita tertawa atau malah mungkin haru. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, yang jumlahnya tuh 1,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita pelototin ini barang. Tuman kalau nggak dipelototin ya kan. Nah, begini ceritanya. Tadi udah saya jelasin dugaan keanehan alias akal-akalan atau mungkin tipu-tipu dari penyelenggaraan Formula E yang semakin terlihat jelas. Mulai dari sponsornya belum juga ada yang mau. Padahal tinggal hitungan hari kudu kelar ini hajatan. Kemudian soal target penonton yang nggak realistis. Lalu jual tiket yang segala dibundling atau digabung dengan tiket masuk Dufan. Akal-akalan jualan tiket Dufan dan Ancol di atas namakan Formula E ini memang seperti menguji kewarasan kita. Bener nggak? Iyalah. Iya kan, tujuan utamanya beli tiket Dufan, bukan Formula E. Modusnya beli tiket Formula E, gratis masuk Dufan atau Ancol. Kan kampret ini kan. Nah, kalau cuma mau menu-menuin kursi, kenapa mereka nggak kerahkan seluruh ASN dan karyawan Ancol buat jadi penonton Formula E aja sih? Kalau perlu sebelum dipakai balapan sirkuitnya jangan lupa digunakan untuk kegiatan ibadah dulu misalnya gitu ya, kayak JIS kemarin. Lalu difoto pakai drone, pasti penuh sesak di tribun itu. Ada yang lucu loh. Begini, dalam situs tiket.com, harga tiket Dufan, SeaWorld, dan juga Samudra plus masuk Ancol itu dibanderol dengan harga Rp248.535. Ini berarti, kalau digabung ya, berarti harga tiket Formula E, ya, kalau dikurangi dengan tiket terusan tadi, itu cuman sekitar Rp1.465 dibanding dengan harga total tersebut. Harga itu tentunya di luar pajak sebesar 15%. Nah, jadi kalau panitia Formula E harus juga tetap setor harga tiket resmi ke pihak Ancol, maka sebenarnya harga tiket Formula E kelas festival itu cuma Rp1.465. 5.000 aja nggak nyampe, bro. Wow, murah banget. Nah, jadi memang diduga ada upaya mengaburkan jumlah penonton. Antara yang masuk ke Ancol karena mau main ke Dufan, atau masuk ke Ancol pengen nonton balapan Formula E meski lewat layar tancap. Dan makin membingungkan adalah, kok lebih banyak WNA yang beli tiket? Apa masyarakat lokal harus lompat pagar atau lewat bawah pagar? Atau malah masyarakat kita, bahkan kadrun sekalipun, nggak minat, nggak doyan nonton ajang balapan ini. Jadi makin jelas ya, Anies ini menyiapkan panggung untuk orang luar, membiayai orang luar untuk seneng-seneng di Jakarta. Kan kampret lagi ini. Tapi coba deh,
Tapi coba deh nih ya, kecurigaan soal yang 3 tadi itu kita pinggirin sedikit dulu. Saya mendadak tertarik dengan aroma politis yang kemudian lebih kental ketimbang aroma sport, aroma promosi green energy, atau aroma peningkatan UMKM. Ya, seru ya. Tarik ke Bambang. Oh yeah. Come on. Awalnya Dari Pilkada Jakarta. Aduh, gila, tapi jam segini keren banget ya, enak banget sambil ngomongin Formula E. Coba kita mundur sedikit ya. Kita mundur sedikit. Terkait dengan Formula E ini kita mundur sedikit. Kita tahu di detik-detik terakhir seolah ajang Formula E di Jakarta ini adalah anak emasnya Anies untuk pencitraan dirinya. Ya. Anies perlu itu karena biar orang menganggap Anies ini seolah-olah sejajar dengan Pak D. Jokowi karena telah sukses menggelar acara MotoGP yang kemarin itu. Tapi ternyata itu meleset jauh. Nah, ketika meleset jadwal, meleset anggaran, sampai meleset lokasi lintasan, Formula E dari kebanggaan Anies berubah menjadi bebannya dia. Ini satir nih ya. Apalagi ketika DPRD makin galak. KPK konon meski lambannya minta ampun kalau soal Anies, juga mulai melirik ya. Lirik doang tapi ya. Maka Anies perlu tangan ajaib yang bisa menyelamatkan barang ini, terlebih menyelamatkan Anies. Dan ada dugaan Nasdem menjadi penyelamat itu. Sehingga lobi kelas dewa berjalan. Diutuslah kader Nasdem andalan untuk ambil alih Formula E, yaitu Bang Saroni, sang Crazy Rich dari Tanjung Priok. Dan ternyata ini berhasil. Konotasi orang soal Formula E lebih ke Bang Roni ini ketimbang ke Bang Anies. Juga lobi kelas dewa berikutnya adalah mendatangkan presiden untuk mau meninjau proyek pembangunan lintasan Formula E di Ancol menjelang Lebaran kemarin. Lobi-lobi kelas dewa ini. Nah, dari sini sudah makin jelas ya. Ini menurut analisa saya. Dan saya yakin lobi level dewa ini berikutnya adalah mendekati Erick Thohir. Supaya ringan tangan menggelontorkan ratusan miliar melalui BUMN supaya mau mensponsorin hajatan ini. Nah, jelaskan ini lebih politis dari yang kita duga, sobat-sobat semuanya. Masalahnya adalah ada nggak makan siang yang gratis? Apakah partai yang membantu Anies keluar dari jebakan yang ia buat sendiri ini melakukan semua dengan sukarela? Saya kok nggak yakin itu ya. Apalagi kalau terbukti benar mereka melobi Erick, apakah mungkin sponsorship berujung dukungan politik? Sejadi ya, kita nggak tahu. Dugaan-dugaan ini masih blur. Tapi bisa jadi, makin mendekati hari H, bakal makin jelas. Secara pribadi, saya berharap gelaran ini terselenggara dengan baik. Meski nggak terlalu penting buat negara, atau malah ada kesan bikin ribet negara. Karena nggak ada juga pembalap kita yang ikut lomba balapan, nggak ada. Nggak ada juga anak bangsa kita yang ikutan toreh prestasi, nggak ada. Tapi tetap ada harapan. Ini terselenggara dengan baik dan benar. Dan tentu, dugaan-dugaan saya ini harapannya tak terbukti. Meski kok saya pesimis. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Tetap semangat memelihara kewarasan agar Indonesia makin keren. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik ke Bambang. Kau buat bukan hanya sekedar penghibur. Diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas. Ya, mari kita dukung gerakan menolak intoleran, radikalisme, dan juga terorisme dengan cara yang sederhana, yaitu dengan subscribe kanal ini 2045 TV. Salam beletak. Doni Hutagalu. Sabar ya, Don.